jadi kalau banyak keberatan menurut Pak Oto atau tim penasihat hukum, semua komentar-komentar yang dia sampaikan itulah yang seharusnya dituangkan ke dalam memori banding. Karena mereka katanya mau banding. Jadi tidak usah dia secara live memberikan komentar lagi secara terbuka ke publik. Ya, itu jadi mengundang berbagai polemik. Dan itu seolah-olah ada pengadilan di luar pengadilan. Hakim itu kan kalau menjatuhkan suatu putusan, ya selalu lebih dahulu menggunakan nalurinya, batinnya. Apalagi ini persidangan ini sudah cukup lama ya. Kita sangat mengerti, menguasai keadaan. Barulah dari naluri ini kita hubung-hubungkan dengan alat-alat bukti lain. Saya berharap sekali kasus ini kalau ketika dibuka kembali ya kan, ya hukum apa yang dipunyai oleh teman-teman lawyernya Jessica. Tiba-tiba membuat sesuatu ya, tapi kalau memang ada silakan membuat PK baru. Toh juga aturan hukum undang-undang menghargai itu dan memberikan kesempatan untuk itu. Aku nggak mau nonton. Kenapa? Ya, karena aku sudah menonton faktanya. Untuk apa aku menonton film? Kalau kita bicara hukum, bicaralah mengenai fakta yang terungkap di persidangan. Ya kan? Tapi tiba-tiba setelah 7 tahun berjalan, ada hal yang berbeda. Ini menurut saya sih suatu yang aneh dan saya ragukan gitu. Tapi kalau memang ada, kami sangat menghormati. Kalau kami sebagai penuntut umum, siapa pelakunya? Tetap Jessica. Kenapa? Karena itu berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena yang menjadi permasalahan, kenapa harus kita meragukan integritas daripada proses pengadilan? Karena itu jadi permasalahan sekarang. Untuk apa dieksaminasi? Eksaminasi kalau ada kesalahan. Ini kesalahan dari mana? Kita dari 5 tingkatan persidangan semua terbukti loh. Kecuali ada hal yang baru tadi yang menyebabkan gugurnya suatu proses persidangan, suatu proses pembuktian di persidangan. Itu pasti kita eksaminasi. Menolak menyerahkan flash disk yang mereka copy dari barang bukti flash disk. Kalaulah rekaman CCTV tersebut original, tidak ada template ataupun rekayasa ataupun semacamnya, tidak ada alasan untuk takut menyerahkan flash disk yang berisi rekaman tersebut, kawan. Justru karena keengganannya menyerahkan flash disk yang berisi rekaman tersebut menjadi keganjilan, menjadi pertanyaan yang cukup besar. Ada apakah dengan flash disk yang berisi rekaman tersebut? Itu menjadi pertanyaan yang luar biasa. Aneh rasanya di saat suatu barang bukti yang seharusnya diteliti secara bersama-sama untuk menemukan titik terang, ini malah enggan untuk diserahkan sebagai bahan pembanding. Itu pertanyaan besar, kawan. Thank you. Hai good people, izin Stitch ya. Ini jujur good people kalau menyaksikan video ini 7 tahun yang lalu, ya mungkin good people bisa ngelihat ya di video ini muncul-muncul lagi di FYP. Kalau melihat cara probingnya jaksa ini kepada Bang Sianipar ini, itu menjengkelkan. To be honest, kenapa? Karena cara nanyanya itu cenderung menyudutkan gitu. Apalagi bertanya soal terkait dengan distorsi atau kualitas dari video. Distorsi itu kayak ada proses editing yang pada akhirnya mengubah dari konten yang sebenarnya gitu. Nah di sini Bang Sianipar itu sebagai saksi bahwa dia mempunyai penelitian atau dia membandingkan di sosial media gitu ya, di TV dan juga di YouTube ya, bahwa video tersebut itu artinya kelihatan adanya distorsi atau editing yang pada akhirnya mengakibatkan kurang natural dan bisa jadi itu tidak benar gitu. Dan di sini jaksanya kayak kesannya menyudutkan dan mengambil kesimpulan lain gitu. At the end di sini ya tadi pada akhirnya nggak tahu ya, cara bertanya probingnya jadi kayak kurang berkualitas dan berbelit-belit gitu. Dan sampai ditanya untuk jadi referensi YouTube itu tanya udah ada izinnya nggak? Lah kan di YouTube ada kan untuk sebagai preference atau referensi gitu. Jadi it's okay sih, nggak masalah gitu kalau itu jadi referensi kita untuk menguatkan bahwa video ini itu sudah ada distorsi gitu. Oke, nah jadi kalau misalnya teman-teman lihat di background, ini adalah Prof. Edward Omar Zarif Hiraj, benar nggak sih? Nah jadi dia adalah, nah sekarang wakil Menteri Hukum dan HAM ya nggak sih? Correct if I'm wrong, kayaknya ya. Nah jadi pada tahun 2016 kemarin, beliau ini tuh merupakan saksi ahli di kasus Jessica Kumala Wongso, kasus tewasnya Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso. Wow. Nah karena kemarin di Oktober kemarin ya, tanggal berapa aku lupa, ketika film dokumenter Ice Cold itu dirilis di Netflix,
kan Prof ini kemudian jadi bulan-bulanan ya, iya nggak sih? Bukan cuma Prof ini doang sih, tapi bapaknya Mirna, jaksa-jaksa kemarin, hakimnya malah, saksi-saksi dari kubu jaksa gitu waktu itu ya, benar-benar jadi bulan-bulanan masyarakat. Tapi yang paling lucu memang si Prof ini sih, karena ketika Ice Cold itu dirilis, banyak sekali Prof ini mengeluarkan statement yang blunder sampai di titik yang lebih ekstrim, yaitu hoax. Beberapa hoax yang dikeluarkan oleh Prof ini adalah ketika dia bilang Jessica sebelum mengeksekusi Mirna, katanya Jessica udah datang ke kafe itu sebelum 3 hari sebelum kejadian itu. Si Prof ini bilang nih kalau Jessica ternyata sebelum mengeksekusi Mirna di hari itu 3 hari sebelumnya dia udah datang nih ke kafe Olivier. Itu hoax ya teman-teman, karena emang di fakta persidangan itu nggak pernah diungkit. Jadi dalam hal ini Prof ini ngarang. Terus selanjutnya adalah ketika Prof ini bilang kalau Mirna diotopsi. Ini lagi-lagi adalah hoax, karena yang terjadi adalah yang dilakukan cuman pengambilan sampel, jadi itu bukan otopsi. Karena seperti yang kita tahu kalau otopsi ya emang keseluruhan gitu, membuka 3 organ gitu, kepala, perut, dan dada ya. Nah selebihnya yang juga hoax adalah ketika dibilang kalau dokter Amelia itu adalah dokter gitu. Padahal sebenarnya dokter Amelia itu adalah ya pemandi jenazah di Darmais Maduka gitu. Jadi kan sebenarnya konteksnya adalah dokter Amelia ini bilang, katanya karena sebetulnya dokter Amelia ini juga nggak ada tuh di persidangan, nggak pernah dihadirkan di persidangan. Katanya si Amelia ini gitu, bukan dokter ya guys, si Amelia ini katanya melihat Mirna itu mengeluarkan red cherry gitu, sesuai dengan ciri-ciri orang yang mati karena cyanida. Padahal sebetulnya kita juga nggak tahu siapa ini orang gitu. Nah tapi Prof Edi bilang kalau di dokter padahal sebenarnya adalah pemandi jenazah gitu. Jadi itu sih. Apalagi sih kira-kira hoax atau blunder-blunder yang pernah dikatakan oleh Prof Edi? Komen di bawah dong.